Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke 21 hari puasa Daniel. Hari ini hari ketiga. Selama 21 hari kami di sini untuk mencari Roh Kudus, mencari baptis dengan Roh Kudus. Dan percaya di saat ini Anda mendengar suara kami, Roh Kudus dia ada dekatmu sekarang. Mungkin Anda dihadapi satu situasi di hidup Anda sekarang sangat sulit. Mungkin Anda tidak mengerti mengapa hidup Anda tidak merubah. Mungkin Anda merasa kosong, hilang, kecewa. Mungkin Anda pikir tidak orang peduli padamu. Tapi Anda harus tahu, Yesus dia mau melihara Anda. Dia mau bantu Anda. Jika Anda cinta dia dengan segenap hatimu, jika Anda buka hatimu pada dia, dia akan datang dan dia akan bekerja di hidup Anda. Seperti murid-murid Tuhan lakukan di hari Pentekosta. Di hari Pentekosta mereka mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Dan hadirat Tuhan datang dan kunjungi mereka dan penuh mereka. Tuhan mau merubah situasi Anda. So jika Anda merasa sedih, Tuhan mau sentuhlah hidup Anda. Dia mau merubah situasi Anda. Hanya percaya. Dan mungkin Anda melihat pada keluargamu. Dan Anda lihat banyak masalah dengan anggota keluargamu. Mungkin sedikit-sedikit Anda hilang harapan. Jangan menyerah. Tuhan dia bersamamu. Amin. Dia mau bekerja padamu. Sebab ini kami adalah program ini. Oke? Dan jika Anda mau berbicara dengan kami, jika Anda Anda perlu berbicara tentang masalahmu, kami selalu siap untuk mendengar Anda. Oke? Anda bisa kirim pertanyaanmu tentang Roh Kudus, atau jika Anda mau berbicara tentang masalahmu, Anda bisa berbicara dengan kami oleh WhatsApp kami +62 813 8873 3409. Namun hari ini mari kita membaca satu pertanyaan dari Ibu Koni. Dia tinggal di Joglo. I think this is Bogor. Benar? Dia tinggal di Joglo. So mari kita membaca pertanyaan Anda. Dan jika Anda punya apapun pertanyaan tentang baptis Roh Kudus, kirim pada WhatsApp kami akan membaca dan pasti Tuhan akan memberkati Anda. Okay? So dia tulis seperti ini. Salam Pak Pendeta, semoga Tuhan Yesus memberkati. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pada zaman sekarang? Amin. Oke, so dari semua karunia yang diberikan Allah kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran Roh Kudus. Okay? Roh Kudus memiliki banyak fungsi peranan dan karya. Pertama, dia bekerja dalam hati semua orang, dimanapun mereka berada. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakikan. Okay? So, setiap orang memiliki kesadaran akan Allah. Benar? Baik
mereka akui atau tidak. Benar? Roh Kudus menerapkan kebenaran Allah dalam pikiran manusia dengan meyakinkan mereka melalui argumen-argumen yang berdasar dan beralasan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Oke, so begitu kita diselamatkan dan menjadi milik Allah, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita untuk selamanya, memateraikan kita dengan menegurkan, mengesahkan, dan menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Oke? Yesus berkata bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, dan penuntun. Dia bicara seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nanti Anda bisa membaca ini di Alkitab Moody, Kitab Yohanes bab 14 ayat 16. So kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong ini punya makna asli seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian seorang yang memberi dorong dan nasihat. Berdiam itu berhubungan dengan tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hati orang-orang percaya. Oke? Jika Anda percaya, Tuhan mau tinggal di dalam hatimu. Yesus memberi Roh Kudus sebagai kompensasi atas kehadirannya untuk melaksanakan karya yang ingin kejarkan untuk kita. Andai dia bisa berdiam secara pribadi di hati kita. Oke? Di antara fungsi-fungsi itu adalah pengungkap kebenaran. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan firman Tuhan. Yesus memberitahu murid-muridnya, dia bicara dari Yohanes, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpi kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia mengungkapkan isi hati Allah sehubungan dengan ibadah, doktrin, dan kehidupan Kristen. Dia ada penuntun paling utama, berjalan di depan, memimpi, menyingkirkan hitangan, membuka pengertian, dan mematiskan segala sesuatunya. Oke? So, dia memimpi dalam jalan yang harus kita lewati dalam semua hal rohani. Tanpa penuntun semacam ini, kita dapat jatuh dalam kesalahan. Tugas terpenting Roh Kudus terhadap kebenaran yaitu meninggalkan manusia semua yang Yesus pernah katakan dan ajarkan. Oke? So, mengetahui bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam kehidupan kita. Oke? Bahwa dia melakukan semua peran yang ajaib ini. Bahwa dia berdiam dalam hati kita untuk selamanya dan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Hendaknya menjadi alasan untuk seorang selalu bersukacita dan merasa mendapat penghiburan yang besar. Oke? So mencari dia. Sebab ini selama 21 hari kami akan mencari dia. Nomor. Mari kita sekarang membaca firman Tuhan hari ini. Alkitab berkata di Kisah Para Rasul bab 19 dan ayat 5 dan 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka.
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin? Sangat penting. So, tindakan sederhana penuh penggantengan yang banyak dibenci dan tidak dianggap penting membawa mereka yang telah dibaptis dalam air untuk menerima meterai roh Allah. Ketika kita berpikir bahwa kita dapat dibaptis oleh Roh Kudus hanya dalam beberapa pertemuan khusus, berjaga-jaga, atau ketika kita menyanyikan lagu tertentu, bukankah kita sedang membatasi kuasa Roh Allah? Bukanlah kita akan menciptakan penghalangan untuk sesuatu yang telah dia janjikan untuk dilakukan. Okay? So, putuskan untuk percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, dan bahkan ketika Anda mencari Dia di rumah Anda, Dia dapat menyatakan dirinya kepada Anda di sana. Tentu saja, mereka yang benar-benar mencintai Tuhan tidak akan pernah menggunakan alasan berdoa di rumah sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Benar? Sebaliknya, mereka yang mencintai Tuhan juga senang berada di rumah Tuhan, menyembahnya. Hanya orang malas, secara rohani dan nakal yang berpikir bahwa jika kita bisa menyembah Tuhan di rumah, maka tidak perlu menghadiri pertemuan gereja. So, Anda bisa menerima Roh Kudus dimanapun Anda punya, jika hatimu buka pada Dia. Di saat ini, sekarang saya pikir Anda menonton video ini di rumahmu. Tuhan bisa dibaptis Anda di rumahmu sekarang. Tapi Tuhan Dia bisa baptis saya di manapun saya ada. Tapi kenapa saya harus datang ke gereja? Karena di gereja ini terbaik tempat untuk mencari Tuhan. Karena di gereja pikiranmu fokus 100% untuk mencari Tuhan. Ok? Di gereja pikiranmu tidak terganggu, karena semua orang datang ke gereja, mereka ada satu fokus. Ini adalah mencari Tuhan. Jika Anda berdoa di rumah, ya Tuhan bisa penuh Anda. Tapi ini sangat mudah untuk Anda menjadi terganggu. Benar? Ini sangat mudah untuk Anda menjadi terganggu, karena di rumahmu ada banyak hal-hal untuk terganggu Anda. Tapi di gereja, kami adalah satu fokus. Tanpa fokus, Roh Kudus tidak bisa datang. Ok? So mari kita sekarang lihat apa yang adalah nasihat dari perbersihan rohani pada hari ini. Karena setiap hari untuk kami lakukan satu nasihat untuk Anda praktisi. Dan ini akan membantu Anda menjadi kuat secara spiritual. So, pembersihan rohani dari hari ini adalah ini. Menggoda dengan dosa. Jika orang ditanya apakah mereka hidup dalam dosa, banyak yang akan menjawab tidak. Tetapi ini tidak selalu benar secara teknis. Ketika seseorang menggoda dosa, yaitu mempertimbangkan kemungkinan melakukan sesuatu, bahkan jika dia belum melakukannya, dia sedang berjalan ke dalam perangkap yang merusak. Jika Anda mendapati diri Anda melakukan ini, jadilah cukup kuat untuk mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. Okay? So ini adalah nasihat dari Tuhan padamu.
nasihat dari Tuhan. Okay? Ikuti nasihat ini, meninggalkan dosa, menggoda dengan dosa, okay? Dan Tuhan akan berkat hidup Anda, okay? Meninggalkan apapun dosa, apapun hal-hal Anda lakukan, Anda tahu ini adalah dosa, berhenti dengan ini. Jangan berterus lakukan ini, karena jika Anda terus lakukan ini, Anda akan menjadi jauh dari Tuhan dan tak pernah Anda bisa menerima Roh Kudus. Oke? Mengerti? Oke, deh. Kami akan mencari Roh Kudus. Lupakan tentang masalahmu. Mungkin ada orang dekatmu sekarang. Coba pergi di tempat sendirian dan Anda akan mencari dengan Tuhan. Oke? Jangan biarkan apapun atau siapapun datang dan mengganggu Anda di saat ini, karena Tuhan mau penuh jiwamu. Oke? Tutup mata dan konsentrasi. Mari kita berdoa sekarang. Tutup mata. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saat ini, kami masuk di hadirat-Mu dan kami yakin Engkau bisa mendengar doa kami. So, sentuhlah orang ini, Tuhan. Mungkin orang ini dia merasa sedih, tapi Engkau adalah roh kebahagiaan. Tuhan, datanglah sekarang dan penuh jiwa ini. Penuh. Mungkin orang ini dia mencari Engkau di mana-mana. Orang ini sudah datang di banyak tempat, tapi dia tak pernah menemukan Anda, karena hati dia selalu tertutup padamu. Meskipun dia datang di banyak gereja, dia tidak ada fokus untuk mencari Anda. Tapi di sekarang, dia ada fokus. Dia haus padamu. Então sentuhlah dia sekarang. Penuh dia sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman saber bicara dengan Tuhan sekarang. Mencari dia dengan segenap hatimu, karena dia mau penuh jiwa Anda sekarang. Berbicara dengan dia sekarang. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dia bersamamu. Haleluya. Oh Tuhan, penuh jiwa kami sekarang. Penuh hati kami sekarang. Kami haus padamu. Kami butuh kuasa-Mu. Haleluya. Ya, menyembah Tuhan, memuji dia dengan segenap hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu pada dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah baptis Roh Kudus dimanapun kamu berada. Terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Engkau oleh imam bisa memuji dia di dalam bahasa roh sekarang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kedamaian-Mu. Terima kasih untuk semua berkat Engkau kirim pada kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Tidak ada Tuhan seperti Kau. Tidak ada Allah seperti Kau. Hanya Engkau adalah Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuji, layak disembah. Dalam nama Yesus Kristus. Semua orang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Amém? Percaya Tuhan dia bersamamu. Selama hari ini coba mencari Tuhan lagi, ok? Dan hari Minggu sangat penting Anda datang, karena hari Minggu ini adalah hari ke-8, né? Ke-8, né? So datang mencari dia, datang mencari dia. Ada banyak orang mereka takut datang di gereja. Teman-teman saya, jangan takut mencari Tuhan. Pertama, Tuhan dia setia. Jika Anda datang di rumah Tuhan, dia akan melindungi Anda. Ini waktu kami harus memutuskan jika saya mau Tuhan atau tidak. Di hari Pentecosta, murid-murid mereka memutuskan mencari Tuhan. Mereka tidak
biarkan apapun mencoba dia untuk mencari Tuhan. Jangan biarkan setan tutup pintu padamu. Mungkin banyak orang bicara padamu, jangan keluar di rumah, jangan datang. Jika Anda percaya Tuhan dia berbicara denganmu sekarang, hari Minggu, bergabunglah kami, datang di rumah Tuhan, datang di rumah Tuhan, karena Tuhan mau penuh jiwamu. Amin. Gereja kami dia dibuka, dan hari Minggu ini kami akan berdoa untuk penyembuhan keluarga. Banyak keluarga sakit dengan banyak masalah, tapi Tuhan bisa menyembuhkan keluargamu. Oke? So, bergabunglah dengan kami hari Minggu ini di gereja kami. Engkau teman istimewa. Oke? Anda teman istimewa. So, alamat kami adalah Saksi Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Tuhan dia menunggu padamu hari Minggu. Oke? Percaya, di saat Anda masuk di gereja kami, hadirat Tuhan akan penuh jiwa. Percaya dan datang dengan iman ini, Tuhan akan hormat Anda. Oke? Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sekarang melihat, menonton satu kesaksian, dan saya tinggal padamu besok di gereja 10.30 pagi di Grogol. Tuhan berkati. Bye bye. God bless you. My name is Elizabeth Soken and I received the Holy Spirit. I would cut myself, I'd slit my wrist, and I enjoyed that pain. It hurt, but I also enjoyed it, again, because it was like a release from everything that was going on inside of me and externally. From my early teenage years, I was abused by a family friend and by my family member, my uncle. And this led me to self-harm. I had very low self-esteem. I thought I was ugly. I'd look in the mirror and I'd hated what I'd see in the mirror. I would cut myself, I'd slit my wrist, and I had this sewing kit, and I would go in there and I'd take a needle and I would slit my wrist with the needle. I would feel it was painful, but at the same time, there was some sort of like release of the pain that I was going through, like everything that was happening in my life. There was even a challenge on social media called the Salt and Ice Challenge, and on top of the cuts I already had, I'd put salt on my arm, and then you put an ice block on top of your arm, and then that would kind of burn your skin, and I enjoyed that pain. It hurt, but I also enjoyed it, again, because it was like a release from everything that was going on inside of me and externally. There were nights that I'd wake up and I could feel a force on my chest just holding me down. And I would try to scream and ask for help, like call for my mum, but I couldn't get anything out. I would just literally scream with all my strength, but nothing would come out. And there was other nights where I'd be dreaming, have like a really bad nightmare. And halfway through the dream, I would wake up, but it's like I was still sleeping, but somehow still awake. And I could see a figure, and the figure was coming closer to me. And I'd again try to run or move, but I couldn't. My body was paralyzed. So because of everything that was going on around me and inside of me, I became very, very insecure. I hated the way I looked in the mirror. I thought I was scum. I would wear a lot of makeup to cover up everything that I didn't like about myself. And I just thought that no one cared about me. I had such low self-esteem that I didn't respect myself. I even wanted to be a stripper at one point because I just didn't care for myself. I didn't value myself at all. And a friend invited me to the youth group and I came along with her. And when I arrived there, I loved it. However, I hadn't really made a true decision to actually take things seriously. So for a period of over 4 years, I was back and forth from the church. I'd be in and out. I would come to the church, I want to apply things, but then go back and do my own thing, do whatever I felt like doing afterwards. After 4 years of being in and out of the church, I finally made a decision to really give my life to God this time. It was a New Year's night vigil and I decided that I'd had enough. I'd had enough of being in and out. I had enough of being, double-minded. And then I started to take the steps to get closer to God. In about only 3 months or so,
I was delivered. I had been baptized. I'd been completely freed from everything that was going on inside of me. So after receiving my deliverance, my focus now was to receive the Holy Spirit. So my main reasons for receiving the Holy Spirit was because I was empty inside, and I knew the only way that I would be able to fill this emptiness if the Holy Spirit was inside of me. I knew that only God could fill this emptiness, and also I wanted to remain. I didn't want to be in and out, up and down in my faith. I just wanted to be, with God completely. So I needed the Holy Spirit. And as well as that, I wanted to save souls. So I knew that, again, the Holy Spirit would be able to use me to pass life. So I needed the Holy Spirit. So during the Wednesdays and Sunday services, I was learning more about the importance of the Holy Spirit. And I started to realize that there were things inside of me that I had to let go of in order to receive the Holy Spirit. So I decided that I was going to start to look inside of myself, and all the thoughts that I had about myself before, the negative thoughts, the insecurities, I had to literally let them go and give them to God. The grudge I had against the abusers, I had to forgive them. One had even passed away, and I decided I was going to pray for him and pray for his family, just so that I can completely free myself from all the grudges I had against them. I also took time out to dig deep and search for deeply rooted things that were inside of me from my past, and I literally surrendered all of it on the altar, gave it all to God. I doubled my efforts. Everything that I did for God, I did it more. So if I was fasting, I fasted double what I would usually fast. I would bring more guests than I would usually bring as an offering to God. And I remember that Sunday morning service when I attended, and it was in the service and pastor to seek the Holy Spirit. And in that moment, I knew I had done everything I needed to do. So it was just pure assurance. It was just like, God, I know I've done everything. And when he finally came upon me, it was like, I'm with you. It was like a strong assurance that God was with me now. Like in my mind, it was like, it wasn't an audible voice, but I just knew that God was with me. God was in me. The void that I had inside of me was completely gone. I was no longer insecure. I no longer had desires to self-harm. I was no longer depressed. I didn't have the emptiness inside of me anymore, or no more low self-esteem. I didn't want to go and, be a stripper anymore. Like, I had a reason to live now. I sleep well at night. And now my mind as well, my mind has been completely renewed. The way that I look at myself, the future that I have for myself, it's completely different. Like, I actually have hope for the future now. Today, I have the assurance of my salvation. I love saving souls. I go to the Saturday Battalion meetings, and I go out and I speak to people, and I'm able to pass life to them. Today, I am a completely different person.